Shalom saudara-saudaraku, selamat beribadah di Minggu Kantate. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dalam introitus ditambahkan atau dilengkapkan pernyataannya, sebab ia melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Mazmur 98 ayat 1. Saudara, dari beberapa lagu yang kita nyanyikan hari ini, adakah nyanyian baru yang kita nyanyikan sebagaimana ajakan introitus kita? Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Benar, judulnya nyanyian baru, tetapi lagunya sudah ada 30 tahun yang lalu. Tepatnya tercipta tahun 1988 oleh almarhum Ibu Tili Lubis. Saya beruntung pernah bersama dengan beliau dalam satu lokakarya penciptaan lagu rohani. Dia dari Yamuger, ya. Itu terjadi di Jakarta. Ketika itu saya kepala Biro Seni dan Komunikasi GKPB. Saudaraku, kami mengundang beliau menjadi juri dalam lomba perebutan trofi Suara Emas GKPB yang diselenggarakan oleh Biro Seni dan Komunikasi GKPB pada waktu itu. Saya singgung selintas mengenai beliau karena lagunya yang bertepatan dengan nama minggu kita hari ini, yakni Kantate. Selain lagu almarhum Tili Lubis, belum kita dengar ada lagu baru yang menyebutkan nyanyian baru, lagu baru, pujian baru, atau kidung baru pada khasanah lagu-lagu rohani kita. Oleh karena itu, di akhir khotbah hari ini, kami keluarga persembahkan satu lagu berjudul Pujilah Tuhan dengan Kidung Baru. Pujilah Tuhan dengan kidung baru. Yang hendak kita renungkan hari ini bukan soal lagu dengan judulnya yang ada kata-kata baru, melainkan alasan mengapa kita harus menyanyikan nyanyian baru atau kidung baru. Untuk itu kita belajar dari 2 Tawarikh 5 ayat 2-5 dan ayat 12-14. Saya akan bacakan demikian. Salomo memerintahkan tua-tua Israel dan semua kepala suku serta para pemimpin keluarga Israel berkumpul di Yerusalem untuk membawa tabut perjanjian Tuhan dari Sion, kota Daud. Semua orang Israel berkumpul di depan Raja Salomo pada hari bulan ke-7. Ketika semua tua-tua Israel datang, orang-orang Lewi mengangkat tabut perjanjian dan membawanya ke bait Tuhan dengan semua benda kudus yang ada di dalam kemah itu. Semuanya diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Para penyanyi dari suku Lewi, yaitu Asaf, Heman, Yedutun, dan anak-anak serta keluarga mereka berdiri di sebelah timur mezbah dengan memakai pakaian lenan halus dengan membawa ceracap, gambus, dan kecapi. Ada 120 imam bersama para penyanyi Lewi itu. Mereka meniup trompet. Baik pemain trompet maupun para penyanyi serentak memperdengarkan suara untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Mereka menyanyi dengan diiringi trompet, ceracap, dan alat-alat musik lainnya sambil memuji Tuhan. Mereka menyanyikan lagu, Pujilah Tuhan, karena Dia baik, kasih setianya tetap selama-lamanya.
Kemudian bait Tuhan itu dipenuhi awan. Para imam tidak dapat melanjutkan ibadah karena awan itu. Hal itu terjadi karena kemuliaan Tuhan memenuhi bait Tuhan. Saya ulangi bagian terakhir. Hal itu terjadi karena kemuliaan Tuhan memenuhi bait Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia saudara yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup sehari-hari. Haleluya. 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 Saudaraku, berdasarkan nama minggu dan bacaan kita hari ini, khotbah saya beri judul Pujikan Kidung Baru. Saudara, di Bali ada pepatah atau sesonggan ya, yang saya kurang tahu istilahnya, tetapi saya ingat kata-katanya begini. Nyejak padang pesu lindung, lalu sampirannya betak basang pesu kidung. Bahasanya memang kelas bawah atau bahasa Kepare ya, tetapi mengandung makna yang dalam. Nyejak padang itu artinya menginjak rumput, pesu lindung itu artinya keluar belut, ikan sawah itu ya. Sampirannya betek itu artinya kenyang, basang itu artinya perut, pesu kidung itu keluar nyanyian. Jadi lengkapnya, begitu perut terasa kenyang, baru keluar nyanyian. Begitu perut terisi, baru bisa merasakan sukacita kembali untuk melanjutkan pekerjaan. Sebaliknya ketika perut keroncongan, jangankan bernyanyi, bercakap-cakap saja susah. Tetapi begitu perut kenyang, banyak urusan dapat dikerjakan dengan lancar kembali. Karena sudah dipenuhi oleh kepuasan, sukacita. Nah, itu satu sukacita yang saya sebut kelas dasar atau kelas perut. Ada sukacita kelas menengah, saudara. Apa itu? Ketika seseorang berhasil meraih cita-cita, misalnya tamat sarjana atau memperoleh pekerjaan yang akan memberi penghasilan yang memadai, atau memiliki barang-barang seperti mobil, kendaraan, HP yang mahal, lalu rumah. Saya sebut ini satu sukacita kelas menengah. Mengapa menengah? Ya karena sudah naik dari urusan perut sampai di tingkat hati atau perasaan. Ungkapan yang biasa kita dengar, wah senang sekarang sudah punya mobil atau handphone atau rumah. Jadi bahagia rasanya. Jadi ini pada tingkat perasaan. Ada sukacita kelas atas, saudara. Saya istilahkan begitu karena sukacita ini melibatkan pikiran, pengertian, imajinasi, gagasan, iman, rohani. Apa itu? Ketika seseorang bisa melakukan sesuatu untuk memuliakan Tuhan dan atau mengasihi atau menolong sesamanya. Raja Salomo merasakan sukacita tingkat atas ketika berhasil membangun bait Allah yang dicita-citakan sejak Raja Daud ayahnya. Yang merealisasikannya adalah Raja Salomo, yakni anak Daud sendiri. Saking sukacitanya karena berhasil membangun bait Allah yang pertama, maka ia mengadakan persembahyangan akbar dengan membuat satu konser besar. Baiklah kita sebutkan tate ya. Ritualnya dimulai dengan membawa tabut perjanjian ke dalam bait Allah serta barang-barang kudus yang tadinya di kemah atau di perkemahan sekarang dibawa ke bait Allah. Lalu para penyanyi dari suku Lewi dan anak-anak serta keluarga mereka berdiri di sebelah timur mezbah dengan memakai pakaian lenan halus dan dengan membawa ceracap, gambus, dan kecapi. Ada 120 imam bersama para penyanyi Lewi itu. Mereka meniup trompet. Bayangkan saudara, 120 trompet berbunyi sekaligus. Baik pemain trompet maupun para penyanyi serentak memperdengarkan suara untuk memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan.
Mereka menyanyi dengan diiringi trompet, ceracap, dan alat-alat musik lainnya sambil memuji-muji Tuhan. Mereka menyanyikan lagu, "Pujilah Tuhan karena Dia baik, kasih setianya tetap selama-lamanya." Saudaraku, ketika itu dikatakan awan turun menyelimuti bait Allah. Karena apa? Karena hadirat Tuhan turun bertahta atas puji-pujian, atas kantate yang dinaikkan oleh bangsa Israel. Saudaraku, hal serupa telah bahkan sering terjadi manakala kita berhasil membangun gedung gereja. Kala itu semarak puji-pujian, tari-tarian, prosesi ibadah kita naikkan kepada Tuhan. Tetapi setelah itu turun lagi. Ketika ada pembangunan lagi, selesai lagi, dinaikkan lagi tari-tarian, nyanyian, dan segala sesuatu untuk memeriahkan. Saudaraku, sebagai orang Kristen, cukupkah itu menjadi alasan bersukacita dan menyanyikan kidung baru? Ada alasan yang adikodrati untuk kita menaikkan puji-pujian yang baru, yang penuh sukacita, yang keluar dari hati yang diperbaharui. Kapan itu, saudaraku? Ketika saudara merasakan atau memahami atau menyadari bahwa di dalam Yesus Kristus semua orang percaya menjadi rumah Kristus. Jadi semua orang percaya menjadi bait Tuhan, menjadi bait Allah. Saudara, sadarkah saudara akan hal itu? Dalam Ibrani 3 ayat 6 dikatakan, "Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita." Saya ulangi, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai pada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Jadi saudaraku, setiap orang percaya itu adalah rumah Kristus, adalah baitnya Tuhan. Karena itu kita layak dan patut dan wajib untuk menyanyikan kidung baru di dalam hidup kita. Dalam 1 Petrus 2 ayat 5 dikatakan, "Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani." Saya ulangi, untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi hidup kita harus selalu menyanyikan kidung baru atau semangat bernyanyi yang baru, oleh karena hidup kita, hidup saya, dan hidup saudara-saudara adalah rumah rohani, saudara-saudaraku. Saudaraku, berbagai cara Alkitab menggambarkan hubungan kita dengan Kristus. Tinggal bagaimana kita sekarang menggenapkan pewahyuan tersebut. Ada digambarkan sebagai bayi yang harus bergantung pada susu rohani, yakni pengajaran yang benar dalam Kristus. Sebagai domba dengan gembalanya, kita harus mendengar suara gembala. Sebagai ranting anggur dengan pokok anggurnya yang harus melekat pada pokok anggur itu dan berbuah lebat, kata Tuhan. Dan yang hari ini kita dengar sebagai rumah Kristus, sebagai bait Allah, tempat puji-pujian yang harus terdengar selalu dari rumah itu, agar Roh Kudus merasuk ke dalam kehidupan kita dan Bapa dimuliakan, sehingga kemuliaan Bapa melingkupi setiap orang yang di dalamnya puji-pujian baru terdengar. Jadi tujuan daripada menaikkan puji-pujian adalah menikmati hadirat Bapa yang di surga turun atas hidup kita yang memuji-muji Dia. Tetapi bila rumah Kristus, yakni hidup kita, dibiarkan sepi, seakan tanpa penghuni, maka siapa yang menghuninya? Jangan-jangan makhluk halus, saudaraku, yang masuk dalam hidup kita. Tubuh kita yang kesepian akan dimasuki oleh roh yang lain. Semua
Orang akan takut dan menghindar dari kita karena kita dihuni oleh roh yang menakutkan. Tidak demikian orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dia adalah rumah Kristus, adalah rumah puji-pujian bagi Allah, bagi Bapa surgawi kita. Adalah rumah kantate. Saudara pernah mendengar kata kantate atau kantata? Pernah ya? Sekitar tahun 90-an ada konser bertajuk Kantata Takwa. Tepatnya 23 Juni 1990 bertempat di Istora Senayan, Gelora Bung Karno yang dibawakan oleh Iwan Fals, Sawung Jabo, Setiawan Jodi, W.S. Rendra, Joki S, Doni Patah. Hadir 200.000 orang lebih menyaksikan kantate takwa tersebut bila dihitung orangnya sampai yang merumput di luar stadion. Saudara, begitu kekuatan musik atau lagu menghimpun, mengundang, bahkan menggetarkan banyak hati manusia. Saudaraku, tidakkah seharusnya gereja belajar dari mereka untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, memuji-muji Tuhan dengan lebih lagi setiap hari sampai kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Jadi ketika kita menyanyi, memuji Tuhan, bukan sekedar melantunkan kata-kata yang tertulis dalam buku nyanyian, apakah Kidung Jemaat, apakah NKB, apakah Kidung Pemuji, Praise and Worship, bukan sekedar menghafalkan, melantunkan itu dengan keras, tetapi menikmati hadirat Tuhan. Saudaraku, dalam bahasa introitus kita hari ini, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan yang mengabarkan keajaiban karya Tuhan terhadap hidup kita. Kalau di GKPB, terhadap GKPB. Saudaraku, nyanyikanlah nyanyian baru. Tidaklah harus dimengerti setiap mau nyanyi kita ngarang lagu dulu. Ya kalau itu belum selesai, kapan mulai nyanyinya? Tetapi bagaimana lagu yang lama pun bisa menjadi kedengaran sebagai lagu baru ketika penghayatannya sungguh-sungguh mengungkapkan hati yang baru bersukacita menikmati hadirat Tuhan yang baru dirasakan. Saudaraku, saya membayangkan suatu hari GKPB akan membuat kantate jubilate. Jubilate ya, seakar kata dengan jubilium, perayaan besar dengan puji-pujian yang akbar. Kantate jubilate yang memuliakan Tuhan atas perbuatannya yang ajaib terhadap GKPB. Kapan itu baiknya, saudaraku? Ketika GKPB berusia 100 tahun atau 1 abad GKPB. Itu 11 tahun lagi dari sekarang, saudaraku. Tahun 2031. Tetapi langkah-langkahnya harus dimulai hari ini. Kita menata puji-pujian kita untuk kemudian berpuncak pada 1 abad GKPB. Kita adakan kantate jubilate. Wah, di situ kita betul-betul memuncak memuliakan Tuhan, menyaksikan perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap GKPB. Sekali lagi, langkah kecilnya kita mulai hari ini. Kita dengarkan sebuah pujian dari keluarga kami, keluarga hamba Tuhan, keluarga pelayan jemaat. Sebuah pujian, pujilah Tuhan dengan kidung baru. Sorak-sorai, Mazmur puji-pujian atas janji
Saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Diberkati saudara pada hari ini ketika saudara mendengarkannya dan melakukannya dalam hidup saudara selanjutnya. Amin. Selamat hari Minggu.